Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami, mengajari kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tema kita, tanda orang beriman. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarkan ayat ini. Kita selalu diingatkan supaya tidak khawatir dalam hidup ini. Seorang teman berbagi cerita mengenai seorang penganut kepercayaan yang berpendapat bahwa ada banyak orang beragama di Indonesia, tetapi masih banyak yang belum beriman. Beragama tapi tidak beriman. Pernyataan ini pernyataan yang singkat, padat, tapi juga penuh dengan makna. Pernyataan yang patut untuk direnungkan oleh mereka yang mengaku beriman kepada Kristus. Kita semua yang mendengarkan firman ini, kita juga mengaku orang yang beragama, tapi jangan hanya sekedar beragama, tapi orang beriman kepada Kristus. Agama memang tidak menyelamatkan, hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Yesus mengajarkan umatnya supaya tidak khawatir mengenai kebutuhan hidup, kebutuhan dasar, masalah makan dan minum, masalah pakaian, masalah tempat tinggal. Kekhawatiran yang berkepanjangan justru berpotensi untuk melemahkan kekuatan, melemahkan semangat hidup, keyakinan iman kepada Allah pun itu bisa tergerus. Yesus berkata bahwa kekhawatiran tidak membuat jalan hidup atau usia kita bertambah. Sama sekali tidak. Jauh lebih baik untuk belajar beriman dan mempercayai Allah yang mengerti dan sanggup mencukupkan semua keperluan kita, daripada terus-menerus khawatir, terus-menerus komplain, mengeluh akan segala kekurangan di dalam kehidupan kita. Pada masa sekarang, kebutuhan mendasar yang diperlukan tentu tidak hanya berupa makan minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan tubuh, tapi juga ada plus yang lain. Di era digital ini kita juga membutuhkan ada pulsa, data, internet, kebutuhan tentang berbagai keterampilan, pendidikan, asuransi, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu, Yesus berkata jangan khawatir. Tuhan melarang kita untuk khawatir. Tapi kita diajar untuk mempercayai Allah, mempercayai Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang Tuhan mau adalah supaya kita memprioritaskan kerajaan-Nya, hidup sesuai dengan kebenarannya, sebagaimana Matius 6 ayat 33. Apakah ada sesuatu yang sedang kita khawatirkan saat ini? Apakah saudara-saudara sedang dalam kekhawatiran pada saat ini? Bisa saja, oleh karena berbagai situasi, berbagai kesulitan yang menimpa. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kita kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang beriman, maka mari kita terus mengutamakan Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, dan meyakini akan penyertaan dan pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, keyakinan akan pemeliharaan Allah yang semakin kuat, maka itu akan melenyapkan kekhawatiran kita. Ketika iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin meningkat, maka harusnya kekhawatiran kita akan menurun. Tapi kalau dibalik, kita terus menjalani hidup penuh dengan kekhawatiran,
maka itu akan melemahkan iman kita. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi perhatikan firman Tuhan ini. Jangan khawatir akan hidup. Jangan khawatir masalah makan minum. Jangan khawatir akan tubuh. Apa yang hendak kamu pakai? Karena apa? Karena hidup itu lebih penting dari makanan, dari minuman, dari pakaian. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Maka mari kita pakai terus untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, maka saya percaya yang ada adalah sukacita, yang ada adalah kebahagiaan, dan kita terhindar dari segala degradasi iman ataupun segala kekhawatiran yang bisa melanda. Mari terus menjalani hidup berserah, bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami hanya bergantung kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan karena kami tahu hidup ini milik Tuhan dan seluruh apa yang kami perlukan juga berasal daripada berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.